Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, jiwa kami gelisah tanpa Tuhan. Jiwa kami tidak tenang tanpa Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan saat ini sekali lagi bekerja di tengah-tengah kami. Karena sebenarnya kami datang ke rumah Tuhan, kami membawa dengan segala begitu banyak kegelisahan, pergumulan di dalam hidup kami. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan kekuatan dari Engkau. Biarlah Tuhan menyertai pemberitaan firman pada pagi ini, supaya setiap kami yang mendengarkan baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, kami memperoleh penghiburan dan kekuatan, dan kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa di dalam seluruh alam semesta ini. Terima kasih Bapa, tenangkan hati kami, pimpin hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Selamat pagi semuanya. Ya, saya harap saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap menjaga protokol kesehatan, karena di dalam beberapa minggu terakhir ini negara kita dan beberapa negara di Asia COVID mulai naik kembali. Saudara-saudara masih ingat kita akan mengkhotbahkan kitab Markus, kitab yang telah kita bahas selama beberapa bulan ini. Masih ingat di mana sampai terakhir? Karena selama 1 bulan di dalam menjelang Paskah kita berkhotbah tentang tema-tema Jumat Agung dan sebagainya. Saudara, kalau lupa kita berada sampai di mana tentang khotbah Markus ini, saya selalu menyarankan saudara untuk kembali memutar rekaman-rekaman yang ada di YouTube channel gereja kita. Karena semua yang sudah dikhotbahkan di-upload di sana supaya saudara tetap bisa mendengarkan kembali. Saudara, firman Tuhan itu kadang-kadang tidak bisa didengar cukup sekali, saudara. Bahkan firman Tuhan seringkali harus diputar 2 kali, 3 kali, baru itu nyantol dan bisa memberikan kepada kita pengertian. Jadi saya menganjurkan ya, saudara memutar kembali apa yang sudah dikhotbahkan dari mimbar ini, baik oleh Pak Ruslan, Pak Penginjil Hendra dan saya, ataupun hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya terus itu menjadi sesuatu yang menjadi berkat di dalam hidup saudara. Terakhir kita berkhotbah kitab Markus ini sampai di dalam pasal yang keempat. Dan hari ini mari kita memulai kitab Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Saudara, Markus 5 ayat 1 sampai 20 menjadi renungan kita pada pagi ini, satu bagian yang panjang sekali. Maka hari ini mungkin khotbah saya juga akan sedikit panjang untuk menjelaskan ayat ini. Saudara, saya akan membacakan dan sekaligus saya akan memberikan sedikit keterangan supaya saudara bisa mengikuti dengan baik. Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Saudara, mereka di sini adalah murid-murid dan Tuhan Yesus di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perguburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan.
Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam banyak konsep manusia di dalam dunia ini, itu mengenal satu prinsip yang disebut dengan kosmik dualisme. Saudara, kosmik dualisme adalah satu ajaran peperangan antara yang baik dan yang jahat, peperangan antara hitam dan putih yang terus-menerus terjadi. Maka kosmik artinya alam semesta, dualisme itu artinya pertentangan. Saudara, kosmik dualisme adalah satu ajaran yang banyak dipegang oleh manusia di dalam dunia ini dan termasuk di dalam beberapa agama besar di dunia ini. Allah dan iblis, kebaikan dan kejahatan, hitam dan putih terus berkonflik, berperang satu dengan yang lain. Kadang-kadang yang hitam menang, kadang-kadang yang putih yang menang. Kadang-kadang Allah menang, kadang-kadang iblis yang menang. Tapi konflik dualisme ini pertentangan yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep tentang kosmik dualisme ini saya tegaskan pada pagi ini bukan ajaran iman Kristen. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan Allah dan iblis konflik terus berperang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Di dalam Markus 5 ini nanti kita akan melihat, membuktikan bahwa di dalam Alkitab selalu mengatakan bahwa Allah selalu berada di pihak yang menang atas iblis. Kebenaran selalu berpihak di atas daripada kejahatan dan dosa. Saudara, Markus 5 adalah bagian yang sangat menarik untuk kita bahas. Karena di dalam pelayanan Tuhan Yesus berulang kali memberikan pelayanan eksorsisme atau pelayanan pengusiran setan atau iblis. Di dalam Markus 1 sebenarnya kita sudah pernah mendengarkan khotbah Yesus mengusir setan. Markus pasal 3 Yesus pernah melakukan pelayanan ini. Nanti di Markus pasal ke-7, 2 pasal lagi, Tuhan Yesus kembali akan melakukan pelayanan pengusiran setan. Tetapi saudara-saudara, Markus pasal 5 adalah kisah pengusiran setan yang paling lengkap, paling jelas, paling mendetail, sekaligus paling mengerikan dari semua pelayanan Tuhan Yesus yang pernah dicatat di dalam kitab Injil. Ini ditulis oleh Markus memakai 20 ayat untuk menjelaskan apa yang terjadi pada hari itu dengan begitu mendetail. Saudara, apa yang dituliskan di dalam Markus ini ada paralel. Paralel artinya cerita yang bersamaan di dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas. Di dalam Injil Matius pasal ke-8, kalau saudara membaca di situ, Matius menuliskan ada 2 orang. Markus menuliskan tadi cuma ada 1 orang. Loh, yang benar yang mana? Saudara-saudara, dua-duanya benar. Kemungkinan orang yang dirasuk setan itu ada 2 orang,
Tetapi yang mendekati Tuhan Yesus yang lebih parah itu hanya satu orang. Sehingga Markus ketika menuliskan surat ini atau Injil ini, dia hanya menyoroti satu orang kerasukan yang datang menghampiri Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mulai menggali bagian demi bagian yang menarik di dalam Markus 5 ini. Dan nanti kita akan belajar sesuatu hal yang penting di dalam peristiwa ini. Saudara-saudara, di dalam 20 ayat ini, Markus menceritakan pengalaman Tuhan Yesus mengusir satu roh jahat yang luar biasa. Dia datang ke daerah yang disebut dengan Gerasa. Di dalam ringkasan ini, saudara, saya ingin menunjukkan pertama-tama Tuhan Yesus ketika melayani di dalam daerah yang disebut dengan Gerasa ini, Tuhan Yesus berinteraksi dengan 4 hal yang najis, 4 hal yang tidak boleh dilakukan, 4 hal yang dihindari oleh orang Yahudi. Karena 4 hal ini adalah 4 kenajisan bagi orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus justru melakukan 4 hal ini. Saudara, pertama, Tuhan Yesus datang ke daerah yang namanya Gerasa, ayat pertama. Gerasa itu apa? Di dalam ayat ke-20 tadi muncul istilah satu daerah namanya Dekapolis. Deka artinya 10, polis itu artinya kota. Jadi Dekapolis itu satu wilayah yang ada 10 kota di dalamnya, salah satunya adalah Gerasa. Saudara-saudara, ini adalah daerahnya orang non-Yahudi atau yang kita sebut dengan istilah Gentiles. Saudara, orang Yahudi tidak mau menginjakkan kaki di tempat orang non-Yahudi, najis. Tetapi Tuhan Yesus di dalam bagian ini justru datang ke tempat orang yang dianggap najis. Kita ingat di dalam Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus juga pernah berbicara datang di kota Samaria dengan perempuan Samaria. Orang Samaria juga dianggap najis, dihindari oleh orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus mau berbicara, mengajar, memberitakan Injil kepada perempuan Samaria. Ini persis dengan hal yang pertama ini, saudara. Saudara-saudara, dari mana kita tahu bahwa kota Gerasa ini adalah daerah orang non-Yahudi? Sebab di dalam catatan Injil Markus yang tadi kita baca, di situ muncul ada orang yang memelihara babi. Orang Yahudi tidak memelihara babi, saudara, apalagi memakan babi. Maka ini menunjukkan ini daerah bukan orang Yahudi. Saudara-saudara, ini yang disebut dengan unclean territory. Teritori atau wilayah yang najis di hadapan orang Yahudi, yang dihindari, tetapi justru Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Kedua, Markus menunjukkan hal yang najis kedua yang didatangi oleh Tuhan Yesus adalah daerah perkuburan, unclean place. Tempat yang najis kedua bagi orang Yahudi adalah perkuburan. Saudara, ini tempat yang dihindari. Bahkan di dalam kitab hukum Taurat Musa, siapa yang menyentuh mayat, dia menjadi najis dan harus ditahirkan melalui ritual agama. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan Yesus datang ke tempat yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Ketiga, saudara, di dalam catatan Injil Markus, di situ muncul yang disebut dengan unclean animal, binatang najis, yaitu babi. Tuhan Yesus berinteraksi dengan binatang yang dianggap najis oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan yang keempat, Markus mencatat hal najis yang dihindari banyak orang yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu dengan istilah unclean spirit, roh najis atau roh jahat. Saudara-saudara, 4 hal najis ini yang muncul di dalam Injil Markus ini berinteraksi membentuk satu kisah bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat di dalam diri seseorang. Saudara, khotbah hari ini akan dibagi menjadi beberapa fase penting. Yang pertama, kita akan berbicara kuasa roh jahat di dalam diri orang tersebut, di dalam diri manusia. Kedua, kita akan berbicara hal yang terbalik, kuasa Yesus Kristus atas roh jahat. Dan baru nanti kita akan akhiri
melihat respon yang berbeda dari dua macam manusia. Saudara-saudara, pasal 5 ayat kedua dikatakan, Yesus baru saja turun dari perahu. Ini merupakan kisah lanjutan dari pasal 4 ayat terakhir setelah Tuhan Yesus menenangkan ombak. Tuhan Yesus dengan murid-murid berlayar ke seberang danau menuju daerah yang namanya Gerasa. Dan di dalam ayat kedua dikatakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara datang ke satu tempat, bukan disambut dengan sukacita, tapi yang nyambut adalah orang yang kerasukan iblis. Kira-kira apa yang terjadi dengan diri kita, saudara? Kita bisa lari tunggang langgang, saudara. Sudah pulang aja, enggak usah ke sini, enggak apa-apa, lari langsung balik. Ya, ngapain ke tempat ini? Tetapi saudara lihat, Tuhan Yesus tetap tenang. Saudara-saudara, kata yang dipakai di situ adalah roh jahat. Saya ingin mengajarkan kepada saudara, roh jahat di sini di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris menggunakan istilah unclean spirit, roh yang najis. Saudara, di dalam teologi itu harus dibedakan istilah Satan dengan istilah roh jahat. Ini dua pribadi yang berbeda, saudara. Satan, bahasa Yunaninya itu adalah diabolos. Bahasa Ibraninya adalah satanos. Itu biasanya adalah menunjuk kepada pribadi big boss-nya. Sedangkan yang disebut dengan roh jahat biasanya diterjemahkan dengan istilah Inggris unclean spirit atau kadang-kadang demons. Maka istilah orang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat disebut dengan demon possess. Saudara, ini dua hal yang harus saudara bisa bedakan antara iblis dengan demons. Ini dua hal yang berbeda, ya. Iblis adalah big boss-nya, sedangkan demons adalah anak buahnya, antek-anteknya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke Gerasa, naik perahu, turun, disambut dengan orang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan. Mengapa orang ini ditempatkan berada di tempat perkuburan? Saudara-saudara, mungkin dia di sana dibuang oleh masyarakat. Karena orang-orang takut, maka dia ditaruh di kuburan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut itu yang membawa dia ke tempat perkuburan. 2 hari lalu saya ikut saudara memberikan satu kremasi kepada saudara yang meninggal di Kembang Kuning, saudara. Lalu seketika melihat suasana itu, saya sedang persiapan khotbah ini. Dan saya teringat akan ayat ini, saya mengaminkan, saudara. Kalau orang kerasukan iblis memang cocoknya di tempat seperti itu. Karena itu tempat yang sunyi, tempat yang kotor, tempat yang tidak berpenghuni, tempat yang memang pas bagi orang kerasukan iblis di sana. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang kerasukan iblis ada di dalam gereja terus, ada di mall, ada di plaza, atau di tempat-tempat umum lainnya. Tidak cocok, saudara. Tempat yang paling cocok bagi orang yang kerasukan memang adalah tempat seperti ini. Dan saya memiliki keyakinan bahwa mungkin dia memang dibawa oleh roh jahat yang ada di dalam dirinya untuk tinggal di tempat seperti ini. Saudara-saudara, Markus dengan gamblang, Markus dengan jelas menjelaskan bagaimana kuasa roh jahat ini di dalam diri orang tersebut, mulai ayat 3 sampai ayat ke-5. Perhatikan saudara, apa yang dikatakan oleh Markus. Pertama, Markus ngomong, tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tapi rantai itu diputuskannya, belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saudara, ini berbicara hal pertama, bagaimana roh jahat itu menguasai tubuh dari orang tersebut. Dirantai berarti ada orang yang pernah merantai dia. Dibelenggu berarti ada orang yang pernah melakukannya.
tetapi justru dikatakan tak ada yang bisa menahan orang ini. Dia menjadi Superman, saudara. Semua rantai itu putus, tak ada yang bisa mengekang, tak ada yang bisa mengendalikan dia. Ini sesuatu kengerian pertama, bagaimana roh jahat ketika menguasai tubuh seseorang, dia menjadi kuat secara supranatural dan tidak bisa dikendalikan lagi. Yang kelima, ayat kelima, Markus menjelaskan, siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bayangkan saudara, orang ini sangat kasihan luar biasa. Siapa orang yang suka memukul dirinya dengan batu? Pasti tubuhnya hancur, berdarah dan sebagainya. Tapi orang ini karena dia sudah demon possessed, dirasuk oleh roh jahat, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Semua yang dia lakukan di luar nalar, di luar kehendaknya, maka dia merusak dirinya sendiri dengan batu dan sebagainya. Saudara-saudara, Alkitab mencatat kepada kita manifestasi-manifestasi orang yang dirasuk oleh roh jahat sangat mengerikan luar biasa. Markus pasal 9, nanti di dalam pasal 9 Tuhan Yesus kembali melakukan eksorsisme dan di sana dikatakan roh jahat itu membanting anak itu atau orang itu ke tanah. Dibanting ke tanah, dibanting ke api dan sebagainya. Saudara-saudara, inilah salah satu ciri orang yang dirasuk oleh roh jahat. Dia akan merusak dirinya sendiri karena roh itu adalah roh yang penuh dengan kejahatan dan merusak. Kita diingatkan saudara, di dalam perjanjian lama ada satu kisah yang mirip dengan orang yang dirasuk ini, yaitu ketika Nabi Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal. Saudara ingat ketika mereka meminta berkat dari dewa mereka supaya memakan persembahan itu, mereka menari-nari sambil menore-nore diri dengan pedang, melukai diri dengan pedang. Lihat ya, orang kalau sudah dikuasai oleh roh jahat, hidupnya itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Tidak lagi bisa merawat diri, tidak lagi bisa mengontrol diri, yang ada justru merusak tubuh sendiri. Saudara-saudara, di dalam bagian ini Markus menggambarkan dengan satu gambaran yang sangat mendetil sekali. Ketika roh jahat itu menguasai diri seseorang, maka disitulah image of God, gambar dan rupa Allah, berubah menjadi image of Satan. Ini manusia sudah sulit dibedakan dengan binatang, saudara. Ini manusia sudah tidak bisa lagi disamakan dengan sesamanya. Dia sudah kehilangan kemuliaan Allah yang paling mendasar di dalam dirinya dan sudah mirip dengan image of Satan. Gambar dan rupa setan, bukan gambar dan rupa Allah lagi di dalam diri manusia. Saudara, roh jahat itu telah merampas orang ini semua yang ada di dalam dirinya. Mengapa dia di kuburan? Dia dirampas keluarganya, dia dirampas dengan relasi dengan teman-temannya, dia dirampas tubuhnya, dia dirampas jiwa atau rohnya, dia dirampas akal budinya, dia dirampas segala hal termasuk tujuan hidupnya oleh roh jahat ini. Ngeri luar biasa. Saudara, jangan remehkan apa yang dikatakan di dalam bagian ini. Ini menunjukkan bahwa orang yang dikuasai oleh roh jahat akan memanifestasikan sesuatu yang bertolak belakang dengan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Galatia 5:22, Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus salah satunya adalah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengendalian diri. Orang yang dikuasai roh jahat kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan pengendalian diri. Dia rusak dirinya sendiri dengan batu dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dicatat di dalam ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Roh jahat itu menguasai orang itu dengan luar biasa. Sekarang perhatikan, ketika Tuhan Yesus datang
mendarat turun dari perahu. Dan ketika orang yang kerasukan ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Tuhan Yesus lalu menyembahnya. Saudara sekalian, ayat ke-6 dikatakan orang yang kerasukan ini menyembah Tuhan Yesus. Saya ingin memberikan koreksi sedikit. Alkitab bahasa Indonesia kita kurang tepat menerjemahkan ini. Kalau saudara membaca ini lalu menyembahnya, seolah-olah setan atau iblis atau roh jahat menyembah Tuhan Yesus sama seperti kita menyembah Tuhan Yesus. Bukan, saudara. Ayat yang dipakai di sini itu kata yang dipakai di sini itu bukan worship. Bukan worship menyembah, tetapi di dalam bahasa Inggris semua menggunakan kata fell down. Fell down itu tersungkur, artinya tidak selalu menyembah. Tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Ini arti yang lebih tepat. Jadi ini tidak ada urusannya iblis itu atau roh jahat itu menyembah Tuhan Yesus seperti kita orang percaya menyembah Tuhan Yesus. Bukan. Saudara, dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus lalu berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Saudara, ini menarik sekali untuk kita gali. Roh jahat itu tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, lalu menyapa Tuhan Yesus, saudara. "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku." Saudara-saudara, iblis ternyata atau roh jahat ini ternyata kenal Tuhan Yesus. Betul kan? Buktinya bisa menyopo ini. "Hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi, jangan siksa aku." Saudara-saudara, bagaimana iblis kok bisa mengenal Tuhan Yesus? Bahkan di dalam Markus pasal pertama, bagian yang sudah pernah kita khotbahkan beberapa bulan yang lalu, di dalam peristiwa pengusiran setan yang lain, iblis juga mengatakan hal yang sama. "Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Saudara-saudara, Alkitab berulang kali menunjukkan ternyata iblis, demons itu mengenal siapa Yesus. Dia anak Allah, dia yang maha kudus, dia dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, ini menimbulkan pertanyaan kita, dari mana pengenalan ini berasal? Dari mana roh jahat dan iblis itu bisa mengenal siapa Yesus itu? Saudara jangan lupa ya, saya pernah berkhotbah di tempat ini beberapa bulan yang lalu tentang pencobaan Tuhan Yesus. Di situ saya sudah pernah menjelaskan tentang asal usul daripada iblis. Iblis jangan lupa sebelum dia jatuh ke dalam malaikat, sebelum jatuh ke dalam dosa, dia adalah malaikat yang menyertai Allah. Saudara, iblis dari mana asalnya? Alkitab mengatakan di dalam Yudas, kitab Yudas pasal 1 ayat ke-6, itu adalah malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah. Iblis adalah malaikat yang memberontak kepada Allah, lalu dibuang oleh Tuhan menjadi iblis. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 4, Agustinus mentafsirkan, dan ekor sinaga itu menyeret sepertiga bintang di langit. Itu menyeret antek-antek dan anak buahnya, yaitu roh jahat atau demons. Saudara, berapa jumlah malaikat di surga? Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan. Alkitab tidak pernah katakan, tapi itu sesuatu yang banyak. Dan Agustinus mentafsirkan Wahyu 4 ayat 12, ekor sinaga itu menyeret sepertiga bintang di langit, berarti dia membawa sepertiga dari jumlah malaikat di surga untuk mengikuti iblis. Saudara-saudara, itulah sebabnya jangan heran. Setelah malaikat itu jatuh dalam dosa dan menjadi iblis, dia tetap bisa mengenali siapa Yesus. Karena dulu dia juga melayani Yesus di dalam kekekalan di surga. Maka ketika setiap kali bertemu dengan Tuhan Yesus, selalu iblis menyapa, "Aku tahu siapa kamu. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi," dan sebagainya. Saudara-saudara, tetapi hari ini kita mau belajar sesuatu yang penting.
Iblis bisa tahu nama Tuhan Yesus. Iblis bisa tahu gelar Tuhan Yesus, anak Allah yang maha tinggi dan sebagainya. Ini iblis kalau ujian kristologi saudara di seminari, nilainya A. Sudah hafal semua gelar-gelar Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kita mau diingatkan sesuatu yang penting di dalam bagian ini. Meskipun iblis bisa kenal, sebut nama Tuhan Yesus, bisa sebut gelar Tuhan Yesus dengan utuh dan bermacam-macam, tapi dia tidak pernah beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, banyak orang bisa sebut nama Tuhan Yesus. Banyak orang bisa tahu Yesus anak Allah, Yesus anak manusia, Yesus dari tempat yang maha tinggi, macam-macam. Tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Ini disebut dengan iman yang palsu. Saudara, iman yang sejati ada 3 unsur penting di dalamnya. Pertama, iman itu harus mengandung pemahaman yang disebut dengan istilah notisia. Harus mengerti siapa Yesus itu, apa yang dia lakukan dan sebagainya. Harus tahu secara notisia, secara kognitif. Kedua, iman sejati itu harus ada yang namanya fidusia, dari kata fide, iman atau trust. Setelah saya tahu siapa Yesus itu, saya memiliki pemahaman secara kognitif, saya percaya kepada dia, saya beriman kepada dia, saya trust kepada dia, fidusia. Dan ketiga, iman sejati harus memiliki apa yang disebut dengan asensus, artinya persetujuan. Bukan saja saya tahu, bukan saja trust, tapi saya juga setuju, saya mau percaya, saya mau mempersembahkan, dan saya mau mengundang dia di dalam hidupku, saya beriman kepada dia. Saudara, iman sejati harus ada 3 unsur ini di dalamnya. Hilang satu, itu iman yang palsu. Iblis cuma memiliki notisia. Dia tahu siapa Yesus, dia hafal gelar-gelar Yesus, tapi dia punya iman, dia tidak ada asensus, dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada Yesus, dia tidak mau mengundang Yesus dalam hatinya. Maka ini iman yang palsu, bahkan sebenarnya bukan iman sama sekali. Hari ini saya mengingatkan kepada kita semua, saudara. Sudahkah engkau memiliki iman yang sejati di dalam hidupmu kepada Yesus? Siapa Yesus yang engkau kenal di dalam hidupmu? Apakah engkau hanya mengenal dia sebagai penyembuh? Apakah engkau hanya mengenal dia sebagai kawan? Apakah engkau hanya mengenal dia sebagai penolong, pemberi berkat? Jikalau engkau tidak memiliki 3 unsur penting di dalam dirimu tentang iman, engkau belum memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ini cerita yang sangat mengerikan sekali. Iblis berulang kali tahu dan mengenal Tuhan Yesus, tapi dia tidak pernah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan dia justru berkata kepada Tuhan Yesus, "Jangan siksa aku." Saudara, dia datang kepada Tuhan Yesus bukan mau bertobat, bukan mau minta pengampunan. Dia cuma memiliki 2 permohonan. Yang pertama, dia mengatakan, "Demi Allah." Kurang ajar, iblis berani pakai nama Allah. "Demi Allah, jangan siksa aku." Saudara-saudara, roh jahat mengatakan jangan siksa aku, karena dia tahu pada waktu akhir zaman nanti dia akan dihukum oleh Allah. Di dalam paralel Matius pasal ke-8, di situ Matius mengatakan, iblis berkata, "Apa urusanmu dengan kami, anak Allah? Waktuku belum tiba." Saudara, iblis ada satu kesadaran, roh jahat ada satu kesadaran, bahwa suatu saat nanti pada akhir zaman mereka akan dihukum oleh Allah. Maka ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kisah ini, mereka meminta satu permohonan, "Jangan siksa aku, waktuku belum tiba." Saudara-saudara, ini menunjukkan superioritas Kristus atas roh jahat, superioritas Kristus atas iblis.
Yesus belum ngapa-ngapain, saudara. Ini belum bertanding ini. Ini kalau tinju, 2 orang petinju ketemu, yang satu langsung tersungkur, jangan pukul, minta ampun. Iblis baru ketemu Tuhan Yesus, langsung gemeter, jangan siksa aku. Ini kurang ajarnya iblis. Dia berani minta jangan disiksa. Tadi kita membaca bagaimana dia menyiksa orang yang dirasuknya dengan luar biasa penderitaannya. Ngerti saudara? Inilah kurang ajarnya iblis, liciknya dia. Dia bisa menyiksa orang dengan begitu dahsyat, tapi dia sendiri tidak mau disiksa dan tidak mau dihukum. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis dan roh jahat tahu suatu saat mereka akan dibuang Tuhan ke dalam neraka, dihukum oleh Tuhan selama-lamanya. Maka yang jadi pertanyaan kita, saudara, mengapa roh jahat yang merasuki orang ini, yang nanti kita akan lihat jumlahnya ada ribuan, begitu ketemu Tuhan Yesus langsung tersungkur, jangan siksa aku. Mengapa, saudara? Apa yang menjadi rahasia di dalam ketakutan mereka? Saudara-saudara, saya percaya beberapa bulan lalu saya telah berkhotbah tentang peristiwa pencobaan Tuhan Yesus di dalam kitab Markus. Di situ yang mencobai Tuhan Yesus bukan sekedar demons, tetapi adalah Satan himself, bosnya sendiri. Dan Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis di dalam pencobaan. Jadi saudara sekarang harus tahu, pencobaan Tuhan Yesus akan menentukan pelayanan Tuhan Yesus. Kalau hari itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia kalah, peristiwa ini tidak terjadi, saudara. Kalau hari itu Tuhan Yesus nuruti kemauan iblis di padang gurun, suruh rubah batu jadi roti dan sebagainya, hari ini Tuhan Yesus tidak ada kuasa. Mungkin orang yang dirasuk setan ini tidak tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Mungkin dia akan mentertawakan Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah pernah mengalahkan big boss-nya, Satan, hari itu dia ketemu Tuhan Yesus, langsung memohon, jangan siksa aku. Saudara-saudara, inilah menunjukkan superioritas Kristus atas roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut. Maka di dalam catatan itu Tuhan Yesus berkata dan bertanya kepada orang tersebut, siapakah namamu? Saudara-saudara, untuk apa Tuhan Yesus tanya nama roh jahat di dalam peristiwa ini? Di dalam semua peristiwa pelayanan eksorsisme Tuhan Yesus tidak pernah tanya siapa namamu. Maka banyak pendeta kalau melakukan pengusiran setan, tiru-tiru Tuhan Yesus, tanya siapa namamu. Mengapa Tuhan Yesus di dalam bagian ini bertanya nama roh jahat tersebut, siapa namamu? Apakah Tuhan Yesus ingin kenalan dengan roh jahat itu? Saya rasa tidak. Saudara-saudara, ada banyak tafsiran, tapi saya setuju Tuhan Yesus tanya kepada roh jahat itu, siapa namamu? Tuhan Yesus ingin menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut. Dan ini betul, saudara. Roh jahat itu menjawab, my name is Legion, for we are many. Namaku Legion, sebab kami banyak. Saudara-saudara, Legion itu adalah satu nama pasukan dari Romawi. Saudara tahu berapa banyak satu legion? Di dalam catatan tafsiran-tafsiran yang saya baca, satu legion pasukan Romawi itu kira-kira 6.000 pasukan. Bayangkan, saudara. Apakah ini betul-betul 6.000 roh jahat ada di dalam diri orang tersebut? Mungkin. Tapi yang jelas ini jumlahnya sangat banyak, luar biasa. Dibuktikan nanti dengan masuk ke dalam 2.000 babi dirasuk oleh yang namanya legion ini. Saudara-saudara bisa bayangkan,
Itulah sebabnya orang ini dirantai dengan rantai sebanyak apapun putus, dikekang dengan belenggu apapun hancur, karena ada 6.000 roh jahat di dalam diri orang tersebut. Saudara mungkin bertanya, mosok iya sih Pak? Ada orang bisa dirasuk demikian banyak oleh roh jahat di dalam diri orang tersebut? Bisa. Saudara-saudara, di dalam Lukas 8 ayat kedua, di situ ada catatan tentang Maria Magdalena yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. 7 roh jahat merasuk Maria Magdalena ini bukan gantian, saudara. Satu masuk ganti keluar, satu lagi sampai 7 kali. Bukan, ini 7 roh jahat poses pada saat yang sama. Baru 7 fenomenanya sudah begitu mengerikan. Apalagi ini ada legiun, ribuan di dalam tubuh satu orang, di dalam jiwa satu orang. Saudara bayangkan, ini peristiwa yang mengerikan luar biasa, saudara. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Tuhan Yesus tidak ada ketakutan, malah iblisnya yang takut kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam bagian inilah kita tahu sekarang bahwa di dalam cara iblis atau roh jahat merasuk seseorang itu bisa lebih dari satu. Bahkan di dalam Markus 9 nanti kita akan membahas ini. Anak kecil pun bisa dirasuk oleh roh jahat. Saudara jangan pikir yang bisa dirasuk cuma orang dewasa, tidak. Binatang pun bisa dirasuk. Anak kecil pun bisa dirasuk. Tuhan Yesus tanya kepada roh jahat ini, siapakah namamu? Bukan untuk kenalan, tapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan orang ini sedang dirasuk oleh roh jahat yang demikian banyak, begitu dahsyat dia memposes diri orang tersebut sehingga kehilangan akan kepribadiannya. Saudara, hari ini saya ingin mengajarkan saudara sedikit lagi tentang hal ini. Ketika roh jahat ini menyebut namaku Legiun, jelas ini bukan nama aslinya. Saudara-saudara, Legiun ini bukan nama roh jahat asli. Dia hanya menyebut dirinya itu mirip dengan pasukan Romawi yang banyak. Lalu siapa nama iblis yang sesungguhnya? Kalau saudara ditanya orang, siapa nama iblis? Jawab apa saudara? Sejak kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan ketika kita sudah jadi dewasa, kita selalu diajar nama iblis adalah Lucifer, betul kan? Siapa nama iblis? Lucifer. Hari ini saya mau mengkoreksi ya, ini sebagai satu pelajaran bagi kita semua. Saudara-saudara, di dalam Alkitab sebenarnya nama iblis itu bukan Lucifer. Apa? Tidak ada namanya, tidak pernah dicatat. Loh, kalau begitu dari mana nama Lucifer ini muncul? Nama Lucifer ini itu muncul hanya di dalam terjemahan King James Version. Alkitab bahasa Inggris King James Version menerjemahkan Yesaya 14 ayat ke-12 yang berbunyi seperti ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Saudara, kata bintang timur di situ oleh King James Version diterjemahkan sebagai Lucifer. Nah, inilah kesalahan dari awal sehingga terus dari generasi ke generasi kita mengenal nama iblis adalah Lucifer. Padahal di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang lain, terjemahan Lucifer tidak pernah ada. Jadi sekarang saudara jangan lagi sebut-sebut dengan keliru. Nama iblis adalah Lucifer, tidak ada. Ini King James salah terjemahan. Lalu siapa namanya? Tidak pernah disebutkan. Saudara, pokoknya dia adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Maka legion di sini bukan nama pribadi dari roh jahat tersebut. Sekarang saya akan memberikan kepada saudara 4 makna arti dari kata legion ini yang diberikan oleh seorang pentafsir Puritan Matthew Henry. Matthew Henry memberikan 4 makna
Mengapa roh jahat ini memperkenalkan namanya kepada Tuhan Yesus dengan nama Legiun? Saudara, ini berkaitan dengan military power, kuasa militer. Di dalam Romawi, tadi saya katakan, ada pasukan legiun yang jumlahnya banyak, seperti berperang. Jadi ketika iblis ini memperkenalkan diri kepada Tuhan Yesus dengan sebutan legiun, dia mau menunjukkan seperti tentara yang sudah siap berperang. Kedua, ini menunjukkan powerful, kuasa. Bukan cuma satu, tapi kami banyak, ada ribuan, kami berkuasa untuk melawan. Ketiga, Matthew Henry menyoroti ini bersifat numerous, berjumlah banyak. Bukan cuma satu, kami ada satu gerombol ribuan roh jahat yang ada di dalam diri orang ini. Dan keempat, Matthew Henry memberikan makna, ini berarti unanimous, yaitu tidak terpecah. Kami kompak loh. Ribuan roh jahat ini bersatu, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, dengan mereka mengatakan kami adalah legion sebab kami banyak, maka roh jahat ini ingin menunjukkan kepada Tuhan Yesus 4 sifat tadi. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang, malah justru roh jahat ini yang takut kepada Tuhan Yesus dengan berkata, jangan siksa kami. Saudara lihat, sekarang Tuhan Yesus, saudara tahu Tuhan Yesus berhadapan bukan dengan satu roh jahat, saudara. Di dalam satu tubuh manusia itu ada ribuan roh jahat itu di dalamnya. Dan Tuhan Yesus berhadapan face to face dengan orang yang kerasukan ribuan roh jahat ini. Tetapi Tuhan Yesus tetap tenang. Saudara-saudara, bahkan dikatakan roh jahat itu memohon permohonan kedua kepada Tuhan Yesus. Apa itu? Yaitu adalah jangan mengusir kami keluar dari daerah ini. Ini permohonan kedua dari roh jahat. Roh jahat tadi memohon pertama, jangan siksa kami, waktunya belum tiba. Kedua, mereka memohon kepada Tuhan Yesus, kalau kamu mau mengusir kami keluar dari orang ini, kami akan keluar, tapi jangan usir kami keluar dari daerah ini. Ini menarik, saudara. Kenapa iblis ini meminta satu permohonan seperti ini? Jangan usir kami keluar dari daerah Gerasa ini. Saudara-saudara, ini menunjukkan roh jahat itu kerasan di tempat tersebut. Kenapa kerasan? Karena tempat itu tidak pernah terjamah oleh Injil. Tempat di mana kuasa Injil belum ada. Tempat di mana kuasa Kristus belum dinyatakan. Tempat di mana dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan gelap. Di situ pasti roh jahat kerasan di dalamnya. Ini rumus, saudara. Saudara harus mengerti hal ini. Di negara-negara yang tidak terjamah dengan Injil, di situ praktek-praktek okultisme kuat luar biasa. Di mana kuasa Injil tidak dinyatakan dengan kuat di tempat itu. Iblis dan roh jahat bercokol dengan hebat di tempat itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam bagian ini iblis itu memohon, jangan usir kami keluar dari tempat ini. Ini daerah teritori kami. Ini daerah kekuasaan kami. Dan mereka justru memohon, saudara, suruhlah kami pindah dan masuk ke dalam babi-babi itu. Saudara-saudara, lihat, Robert, pentafsir bernama Robert Stein mengatakan, di dalam kisah ini sebenarnya tidak ada pertempuran apa-apa. Tidak ada peperangan antara Yesus dengan roh jahat. Betul, saudara. Karena tidak ada pertempuran apa-apa. Bahkan roh jahat ini memohon kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus seperti bawahan kepada atasan di dalam militer, suruhlah kami memasuki babi-babi tersebut. Tunduk, saudara. Maka Tuhan Yesus mengizinkan dan mengabulkan permintaan mereka dan masuk ke dalam babi-babi tersebut. Dan babi-babi itu 2000 ekor
dirasuk oleh roh jahat, demikian banyaknya, lalu babi itu mati. Saudara, bagian ini seringkali menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kenapa Tuhan Yesus mengizinkan dan mengabulkan permintaan roh jahat tersebut? Masuk ke dalam babi dan babi itu mati. Saya akan memberikan kepada saudara 3 pentafsiran untuk memahaminya. Pertama, ada orang yang mentafsirkan ini jiwa patriotik Tuhan Yesus. Karena babi itu makanannya orang Romawi. Dan orang Romawi pada waktu itu sedang menjajah orang Yahudi. Maka ketika 2000 ekor babi mati, suplai makanan untuk pasukan Romawi akan berkurang. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus melakukan ini karena jiwa nasionalis terhadap Yahudi. Saudara, saya rasa tafsiran ini terlalu jauh, saudara. Ini tidak ada urusannya dengan militer, tidak ada urusannya dengan patriotik dan sebagainya. Kedua, saudara, ada yang mengatakan karena yang punya babi ini adalah orang Yahudi. Padahal orang Yahudi tidak boleh pelihara babi. Maka Tuhan Yesus menghukum pemilik babi ini dengan membunuh 2000 ekor babinya. Ini tafsiran kedua. Tafsiran ini menurut saya juga terlalu jauh dan boleh kita abaikan. Saudara, tafsiran ketiga mengatakan, kenapa Tuhan Yesus mengizinkan masuk ke dalam babi? Karena sebenarnya dikatakan Tuhan Yesus sedang ditipu oleh roh jahat ini. Pada Tuhan Yesus tidak pernah mikir babi yang dirasuki oleh roh jahat ini nanti akan mati, sehingga nanti Tuhan Yesus akan diusir dari daerah Gerasa. Jadi Tuhan Yesus ini ditipu oleh roh jahat, saudara. Saya tak masuk ke babi itu ya. Lalu dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Lalu roh jahat itu membawa babi itu terjun ke dalam air lalu mati. Lalu kita tadi membaca Tuhan Yesus diusir dari daerah Gerasa tersebut. Jadi Tuhan Yesus ini diperdaya, Tuhan Yesus diprank, Tuhan Yesus ditipu oleh roh jahat. Saudara-saudara, ini tafsiran yang juga harus kita tinggalkan. Mengapa? Karena memang Tuhan Yesus gak berniat kok tinggal di kota itu. Maka saudara-saudara, tafsiran yang lebih baik menurut saya adalah mengapa Tuhan Yesus mengizinkan roh jahat itu masuk ke dalam 2000 ekor babi. Ada 2 hal penting yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Pertama, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang yang ada melihat peristiwa itu. Dia sedang memperingatkan betapa dahsyatnya kekuatan roh jahat itu kalau tetap dibiarkan tinggal di dalam diri manusia. Saudara, manusia itu bisa dibunuh oleh roh jahat itu seperti roh jahat itu membunuh babi. Ini hal pertama. Tuhan Yesus ingin memberikan warning, peringatan kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang melihat. Kedua, ini yang lebih penting. Tuhan Yesus ingin mengajarkan di dalam peristiwa ini bahwa nyawa satu orang lebih berharga dari nyawa 2000 ekor babi. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang pada waktu itu, seburuk-buruknya orang ini yang sudah dikuasai oleh roh jahat seperti orang gila dan seperti binatang, tetap lebih berharga jiwanya daripada 2000 ekor babi. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengizinkan roh jahat ini pindah ke dalam babi dan akhirnya membunuh babi tersebut. Dan kisah ini, saudara, kita melihat diakhiri dengan 2 respon yang bertolak belakang. Setelah babi-babi itu mati, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Orang-orang di kota itu melihat orang yang gila tadi, yang dirasuk tadi, sudah waras, sudah berpakaian. Berarti dulu dia telanjang. Dan mereka meminta satu permintaan kepada Tuhan Yesus karena mereka takut supaya Tuhan Yesus pergi meninggalkan daerah mereka. Saudara, ini ironis luar biasa. Mereka lebih memilih daerah mereka ada roh jahatnya daripada ada Yesusnya. Tidak apa-apa, di tempat kami ada roh jahat, legiun ribuan, tidak apa-apa. Pokoknya kamu pergi dari tempat kami. Ironis ya.
Orang lebih memilih roh jahat daripada memilih kehadiran Kristus. Yesus diusir pergi dari tempat mereka. Saudara, mungkin ada yang mentafsirkan karena mereka takut Tuhan Yesus membuat mereka rugi di dalam peternakan babi. Dan pentafsir lain juga mentafsirkan, mungkin mereka takut Tuhan Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa roh jahat yang lain. Maka Tuhan Yesus diusir pergi dari tempat tersebut. Bagi mereka, saudara, uang lebih penting daripada jiwa. Uang lebih berharga daripada jiwa manusia. Maka respon sebaliknya, orang yang tadi dirasuk Tuhan Yesus, yang sudah waras, yang sudah berpakaian, datang menemui Tuhan Yesus, meminta ikut Tuhan Yesus. Di sini ada sesuatu yang bertentangan. Kalau tadi Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang di kota Gerasa, sekarang Tuhan Yesus yang menolak orang ini untuk ikut Dia. Saudara-saudara, kenapa orang ini ditolak oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus rasis? Dia ini orang non-Yahudi, saudara, karena dia berasal dari tempat non-Yahudi. Apakah Tuhan Yesus rasis? Tidak. Lalu kenapa kok ditolak oleh Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus memiliki strategi kepada orang ini. Pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke kampung halamanmu, pulanglah kepada keluargamu, beritakan apa yang telah Allah lakukan di dalam hidupmu, yang mengasihani engkau. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah memulihkan apa yang hilang di dalam diri orang ini. Keluarganya, tujuan hidupnya, masa depannya, kesehatannya, semuanya Tuhan sudah pulihkan. Sekarang Tuhan Yesus suruh kembali kepada keluarga dan teman-temannya. Untuk apa? Untuk menjadi misionari bagi Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena nanti di dalam pasal ke-7, pasal ke-9, Tuhan Yesus datang lagi ke tempat ini. Orang ini dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi pelayan Kristus, mempersiapkan kota itu mendengar berita Injil. Maka Tuhan Yesus larang dia ikut. Kamu pulang ke tempat asalmu, beritakan apa yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam hidupmu, untuk mempersiapkan Injil di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Inilah strategi Tuhan Yesus kepada orang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini sekarang menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dia sudah dimenangkan dari roh jahat yang ada ribuan di dalam dirinya. Maka hari ini sebagai penutup khotbah, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian. Jangan sekali-kali di dalam hidupmu, jangan sekali-kali engkau bermain-main dengan kuasa kegelapan. Seringkali bukan iblis atau roh jahat yang datang kepada kita, saudara, tapi kita yang meminta dia datang di dalam hidup kita, datang di dalam keluarga kita. Saudara, iblis itu seperti pemancing. Saudara tahu kalau hobi mancing, dia pasang umpan tidak satu, dia pasang umpan yang banyak. Salah satu nanti bisa dapat ikan. Iblis seperti pemancing yang hebat. Dia pasang umpan dengan berbagai praktek-praktek okultisme, jimat-jimat, mantra-mantra, pesugihan, memanggil arwah, permainan-permainan jailangkung, ramalan-ramalan nasib, perbintangan, horoskop dan sebagainya. Ini semua adalah umpan dari si jahat kepada manusia. Maka hari ini saya ingatkan kepada saudara sebagai anak Tuhan, jikalau engkau sudah sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, hindari semua praktek-praktek ini di dalam hidupmu. Jangan sekali-kali hatimu terpikat kepada jebakan daripada si jahat ini. Karena engkau melakukan praktek-praktek okultisme ini yang engkau anggap Allah, ini kan cuma begini, ini cuma main-main ramal-ramal, ini cuma pesugihan supaya toko saya laris, ini cuma permainan memanggil roh dan sebagainya. Engkau sedang mengundang roh jahat masuk di dalam hidupmu dan mungkin menguasai keluarga dan menguasai dirimu. Saudara-saudara, ingat Petrus berkata,
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa yang akan diterkamnya kalau dia menemukannya. Maka saudara-saudara, hari ini kita diingatkan oleh satu peristiwa eksorsisme yang sangat mengerikan ini. Jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jiwa manusia, tubuh manusia, ini yang menghuni hanya dua kemungkinan. Kalau bukan Roh Kudus, pasti roh jahat. Itu tok, tidak ada yang lain. Paulus berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu dimateraikan oleh Roh Kudus, jiwamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Maka kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam diri dan tubuh kita, pasti itu adalah roh jahat. Saudara-saudara, maka kalau engkau hari ini setelah mendengar khotbah, engkau diingatkan oleh Tuhan, engkau pernah bermain-main dengan kuasa-kuasa kegelapan seperti ini, segeralah bertobat, segeralah buang semua praktek-praktek okultisme di dalam hidupmu. Tinggalkan itu, buang di dalam nama Tuhan Yesus, dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Maka engkau menjadi orang yang dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat bagi saudara semua, boleh mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang penuh kuasa di dalam alam semesta ini. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh. Bapa di dalam surga, hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam dunia yang berdosa ini ada banyak kekuatan kegelapan yang ada di sekitar kami, yang terus akan menggoda kami, yang terus akan merusak jiwa bahkan tubuh kami, yang terus berkeinginan untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar melalui khotbah pada pagi hari ini bukan membuat kami takut, tetapi justru membuat kami berani, karena kami memiliki Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang berkuasa atas dunia roh, dan kami mau menyerahkan hidup kami di bawah tangan Tuhan. Peliharakan jiwa kami ya Tuhan, peliharakanlah hidup kami, supaya kami tidak bermain-main dengan kuasa kegelapan di dalam kehidupan ini. Tuhan, namamu berdoa bagi setiap siapapun yang mendengar khotbah ini. Mungkin di antara kami mengaku diri orang Kristen, kami pergi ke gereja, tetapi kami masih bermain dengan kuasa kegelapan, menyimpan jimat, memakai pesugihan, memakai mantra, dan sebagainya. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Ambil semua itu Tuhan, karena itu satu kejijikan di mata Tuhan. Itu sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau kembali menjadi anak Tuhan yang benar. Kami mau dipulihkan seperti orang di dalam kisah Markus ini. Tolong kami Tuhan, lepaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami berdoa, memohon akan belas kasihan-Mu di dalam hidup kami. Pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.